Ada satu keluarga, seorang bapak dengan dua anaknya, si sulung dengan si bungsu. Mereka hidup bahagia awalnya, kemudian suatu ketika si bungsu entah kenapa dalam masa pemudanya dia ingin mengelilingi dunia dan sebagainya, rasa ingin tahunya dan sebagainya, dia ngomong kepada bapak, "Bapak, tolong berikan apa yang menjadi hakku sebagai warisanku." Itu suatu permintaan yang kita tahu kurang ajar sekali. Kenapa? Karena si bapak belum meninggal. Sampai sekarang pun tradisi dan budaya di dunia Timur Tengah sampai sekarang itu tidak diperbolehkan anak meminta warisan kepada orang tua yang belum meninggal. Karena itu artinya tandanya mengharapkan orang tuanya kamu mati saja, atau menganggap orang tuanya tidak ada atau mati. Sehingga sekarang apa yang jadi warisanku berikan kepadaku. Itu suatu permintaan yang sangat kurang ajar. Dan hukumannya memang harusnya dia diusir dari keluarga atau dihukum mati. Tapi si bapak dengan penuh belas kasihan kemurahan dia membagikan apa yang menjadi hak si bungsu. Si bungsu tidak cukup puas mendapatkan warisannya, dia ingin menjauh dari rumah bapak. Karena dia merasa mungkin rumah bapak, aku banyak hal aku tidak bisa lakukan. Dan ada begitu banyak tantangan, hal-hal yang aku ingin lakukan. Dan kalau aku berdiam di rumah bapak atau tinggal di sekitar rumah bapak, aku tidak akan bisa melakukannya. Akhirnya dia pergi, dikatakan firman Tuhan, dia pergi jauh sekali. Dan dia yakin bapak tidak akan bisa untuk mengetahui keberadaannya dan tidak akan pernah diketahui apa yang dia lakukan di negeri itu. Dia pergi jauh. Kalau dia pergi jauh, dia jual seluruh harta miliknya dan dia hidup berfoya-foya di sana. Dan kemudian diceritakan bahwa tidak lama kemudian karena hidup foya-foya dia bangkrut. Bangkrut karena dia kelaparan, tidak ada pekerjaan yang cukup. Akhirnya dia diterima oleh seorang majikan, tapi disuruh jaga babi-babinya. Karena begitu lapar, mungkin belum waktunya terima gaji, belum bisa membeli makanan, begitu kelaparannya, dan itu pasti bukan satu hari dia nggak makan kalau begitu kelaparan. Mungkin ada waktu-waktu sebelum dia mendapatkan pekerjaan, dia sudah dalam kondisi kelaparan. Dan mencari pekerjaan kesana kemari nggak dapat, akhirnya cuma dapatnya jaga babi. Jadi sudah berhari-hari dalam kondisi menderita. Karena belum waktunya terima gaji, belum bisa beli makanan, dia begitu lapar sekali ketika melihat babi-babi itu makan dengan lahap. Melihat mulut babi makan itu dia begitu kelaparan sekali, sampai dia nggak tahan ingin makan makanannya babi. Padahal babi menurut tradisi waktu itu binatang yang najis, tidak boleh disentuh, tidak boleh dimakan. Tapi dia menjaga babi, bahkan mau makan makanannya babi. Jadi dia sudah menjadikan dirinya sama seperti babi. Begitu jatuhnya yang dulu anak orang kaya, anak bangsawan yang terpandang, sekarang menjadi seperti binatang. Bahkan binatang ini bukan binatang anjing seperti yang dijadikan binatang kesayangan dan dimuliakan, dihargai oleh manusia, tapi dia menjadi seperti binatang babi yang dinajiskan oleh manusia. Begitu jatuhnya hidupnya. Dalam kejatuhan seperti itu, bahkan untuk makan ampas, makanan babi pun tidak diperbolehkan. Akhirnya dia teringat, di rumah bapakku ada begitu banyak pekerja. Dan mereka hidupnya enak. Mereka bisa makan dengan mewah, tidak ada satupun yang kekurangan. Aku anaknya bapak bisa makan ampas babi. Sedangkan pekerja-pekerja bapakku mereka makan kambing, makan sapi dan sebagainya. Rasa rindu kepada bapak mulai muncul, rasa menyesal mulai muncul. Akhirnya dia bertekad, aku akan kembali kepada bapak, minta ampun, bahkan aku mau bekerja kepada bapakku, karena aku sudah tidak layak lagi menjadi anak. Aku akan minta ampun dan katakan kepada bapak, bapak, kalau boleh aku jadi pekerja di sini, jadi upahanmu, tidak apa-apa. Karena aku kembali bukan sebagai anak, karena aku tahu aku tidak punya hak untuk meminta diriku sebagai anak. Aku tidak punya hak, tidak layak memanggilmu sebagai bapakku. Jadikan aku pekerjamu, jadikan aku pembantumu, jadikan aku budakmu, tidak apa-apa. Dengan pikiran tekad seperti ini dia kembali kepada bapaknya. Dan dari jauh bapaknya sudah lihat dia, bapaknya cepat menghampiri dia dan melindungi dia. Kenapa? Karena kalau orang kampung melihat dia mungkin dia sudah dihukum mati. Karena dia sudah mengharapkan bapaknya mati. Dan itu semua orang kampung sudah tahu. Apa yang dilakukan oleh anak ini sudah diketahui oleh orang kampung. Jika bapaknya cepat lari melindungi dia dengan jubahnya, dengan tangannya, memeluk dia. Bahkan ketika dia katakan, aku tidak layak manggil engkau bapak,
Aku tidak layak jadi anakmu. Aku datang ke sini bukan meminta hakku sebagai anak, tapi jikalau boleh aku mohon jadikan aku budakmu, tidak apa-apa. Tapi bapaknya langsung katakan, kamu tetap anakku. Dan dia memerintahkan kepada budaknya yang lain, ambil pakaian yang terbaik, ambil sepatu, ambil cincin. Cincin itu sebagai lambang bahwa ini anak. Ambil itu semua dan dipakaikan kepada anaknya. Kemudian potong lembu yang tambun itu, yang gemuk, yang besar itu, dan kita akan adakan pesta bersukaria karena anakku telah kembali. Mereka bersukaria begitu luar biasa. Kalau kita baca Lukas pasal 15, kita tahu sekali kepada siapa Yesus mengatakan perumpamaan tentang anak bungsu ini. Siapa yang Yesus maksud tentang anak bungsu ini? Coba kita buka Lukas pasal 15. Ayat yang pertama. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia, Yesus, mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perumpamaan yang pertama. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan satu hilang? Kemudian ayat 8, perumpamaan yang kedua. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan satu hilang? Dan ia cari satu domba itu dan cari 10 dirham. Perumpamaan yang ketiga, ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Jadi Yesus mengatakan 3 perumpamaan itu untuk menjawab omelan orang Farisi yang bilang apa? Kenapa Yesus ini kok selalu makan bersama dengan para pelacur, dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai? Para pemungut cukai itu orang penagih pajak, itu kerja dengan pemerintah Roma untuk nagih pajak pada bangsanya sendiri. Makanya itu dianggap orang berdosa. Bagaimana mungkin kamu bekerja kayak dulu zaman Belanda? Orang Indonesia bekerja dengan pemerintah Belanda untuk memeras rakyatnya sendiri. Sama, itu dianggap pengkhianat dan dianggap orang berdosa. Tapi bagaimana Yesus bisa makan bersama dengan orang-orang ini? Yesus membiarkan dirinya dilayani, bahkan melayani mereka, menyentuh mereka. Jadi orang Farisi dan Saduki mereka ngomel, kok bisa? Maka Yesus bilang perumpamaan ini. Jadi kalau kita lihat kisah si bungsu, kita tahu siapa yang menggambarkan si bungsu sebetulnya. Ketika Yesus mengatakan si bungsu itu seperti orang yang hilang dari bapaknya dan dia kembali bertobat. Siapa? Orang-orang berdosa, pelacur, pemungut cukai itu. Mereka berdosa karena mereka sudah tidak mengikuti ajaran Tuhan. Berdosa meninggalkan ajaran hukum Taurat, meninggalkan Tuhan, dan mereka melakukan dosa yang hebat. Tapi ketika Yesus datang kepada mereka, mereka kembali seperti anak bungsu, kembali kepada Yesus. Mereka bertobat. Jadi Yesus menggambarkan anak bungsu itu seperti itu. Jadi Yesus berbicara sulung dan si bungsu, ada 2 orang, sulung dan bungsu. Dan di sini ada pemungut cukai, orang berdosa, dan ada orang Farisi dan orang Saduki. Sekarang kita akan melihat apa reaksi si sulung ketika tahu bapaknya mengadakan pesta untuk adiknya. Ayat 25 sampai 32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang menarik yang saya mau bahas adalah reaksi si sulung, bukan si bungsu. Karena kita tahu sekali si bungsu itu menggambarkan siapa.
Siapa yang digambarkan oleh si sulung dalam bacaan ini? Si sulung itu tentu jelas adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sekarang kita lihat, ketika si sulung itu datang kembali ke rumah, dan ketika ia mendengar suara pesta, dikatakan ia marah. Kenapa ia marah? Dia mengatakan, aku ini bertahun-tahun melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi aku belum pernah diberikan pesta. Anak kambing aja belum, apalagi lembu tambun. Tapi ini loh, anak yang kurang ajar ini, dia melakukan dosa besar, jual harta, sekarang kok diberikan pesta. Dia marah kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya layak untuk mendapatkan pesta, sedangkan si adik tidak. Dia marah kenapa? Karena dia tahu bahwa dirinya ada begitu banyak kebaikan. Dia tidak pernah keluar dari rumah Bapa. Setiap hari dia rajin ke ladang untuk bekerja. Pergi awal, pulang lambat malam. Dia bekerja dengan begitu luar biasa untuk Bapaknya. Tidak pernah melanggar perintah Bapa, Alkitab bilang begitu. Semua yang Bapak katakan, dia turuti. Dia menjadi anak yang baik di rumah. Tidak pernah pergi jauh dari Bapaknya. Tidak pernah ngutuki Bapaknya. Tidak pernah minta harta warisan. Tidak pernah memboroskan uang keluarga. Dia anak yang baik. Dia merasa aku ini baik. Tapi si ini tidak. Dan kenapa dia mendapatkan pesta sedangkan aku tidak? Saya ingin kita melihat bahwa seringkali kita itu gampang sekali untuk mengenali ketika kita baca perumpamaan ini. Oh, aku bukan si bungsu. Karena aku tidak pernah meninggalkan Tuhan. Aku tidak pernah mengkhianati Tuhan. Aku tidak pernah meninggalkan iman Kristenku. Menikah dengan orang yang tidak seiman dan kemudian meninggalkan Yesusku. Aku tidak pernah melakukan dosa, kemudian meninggalkan gereja dan tidak beribadah selama bertahun-tahun. Mungkin kita gampang mengenali aku bukan si anak bungsu. Tapi sekarang saya ingin kita, ketika kita membahas tentang anak sulung, coba kita lihat, adakah diri kita dalam diri si anak sulung? Seringkali si anak sulung mengatakan demikian. Aku tidak pernah meninggalkan gereja. Aku tidak pernah mengkhianati Tuhanku. Aku setia dengan Tuhan Yesus. Aku setia dengan gereja meskipun banyak orang yang ngajak aku pindah gereja. Aku selalu di gereja pelayanan, baca Alkitab, berdoa tiap hari. Aku berusaha sebisa mungkin menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi orang Kristen yang baik. Tapi kemudian kita menjadi marah ketika kita tahu ada orang yang kita merasa tidak layak diberkati Tuhan lebih dari kita. Bagaimana mungkin Tuhan, dia punya masa lalu seperti itu, tapi kenapa Tuhan berkati dia lebih? Tidak layak, harusnya aku yang diberkati lebih. Kenapa dia bisa punya majikan yang lebih baik dari aku? Aku yang setia ikut Tuhan, tidak pernah bolos ke gereja. Tapi kenapa dia ini, yang dulunya luar biasa brengsek, sekarang bisa mendapatkan berkat seperti ini? Atau mungkin kita berpikir, aku yang sudah lama di gereja, tapi kenapa ini orang baru datang dan dia yang dapat kesempatan pelayanan lebih banyak dari aku? Hati kita marah. Kita seperti si anak sulung yang tidak terima. Kenapa? Karena kita merasa kita banyak kebaikan. Kita orang yang baik. Kita orang yang layak mendapatkan semua yang baik. Sedangkan ini tidak. Jadi hati kita dipenuhi dengan kemarahan. Kemudian apa yang dikatakan oleh si anak sulung? Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Si anak sulung lupa bahwa dia selama bertahun-tahun itu, ketika adiknya pergi mengembara dan menghilang, dia tuh tinggal bersama dengan bapaknya satu rumah. Itu artinya apa? Dia menikmati segala fasilitas bapaknya. Dan bapak jawab bukan? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Tapi dia tidak ingat ini. Selama bertahun-tahun dia tinggal bersama dengan bapaknya, itu artinya apa? Dia menikmati segala fasilitas sebagai anak. Menikmati semua fasilitas sebagai anak majikan, sebagai anak bos. Kalau kita gambarkan sekarang, mungkin rumah yang ber-AC, kamar yang ber-AC, kamar sendiri dengan fasilitas yang mewah. Tiap hari duduk makan bersama dengan bapaknya. Dan makan makanan yang mewah, makan makanan yang luar biasa. Bersukacita, gembira nonton TV bersama. Bisa menikmati hormat dari para pegawai, dari para pembantu. Karena dikatakan orang upahannya banyak. Bapak ini orang yang kaya, dia punya banyak pekerja. Jadi sebagai si anak dia mendapatkan hormat. Dari begitu seluruh upahan yang lain. Dia menikmati semua itu. Tapi dia tidak menikmati
Karena ketika si adik kembali dan si adik diberikan pesta, dia menjadi marah. Dan dia mengatakan, Bapak belum pernah kasih aku anak kambing loh. Sekarang ini kok dikasih anak lembu. Padahal aku sudah setia. Coba bandingkan apa yang aku lakukan dan apa yang dia lakukan. Dia memboroskan harta. Dia bajingan. Dia mengharapkan kamu mati. Dia menjadi anak yang murtad, durhaka. Sedangkan aku anak baik, anak penurut, setia. Tapi kenapa kok nggak dapat anak kambing, sedangkan dia dapat anak lembu? Dia membandingkannya seperti itu. Dia tidak melihat bahwa selama bertahun-tahun dia sudah menikmati segala milik bapaknya. Anak lembu tambun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan segala yang dia nikmati selama bertahun-tahun, sukacita dan kebahagiaan tinggal bersama dengan bapak, bukan? Coba kalau saudara disuruh milih, bertahun-tahun tinggal bersama dengan bapak dalam kondisi mewah, sukacita, kondisi dihormati, menikmati segala fasilitas, dibandingkan tinggal dalam pembuangan, jauh dari rumah, tapi menikmati pesta dan anak lembu tambun. Mana yang lebih berharga? Bertahun-tahun bersama dengan bapak, tapi dia nggak lihat ini. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan dirinya sebagai anak. Dia menempatkan dirinya sebagai pekerja. Di dalam pikirannya itu tidak ada konsep anugerah, tapi hanya ada hukum. Kalau aku setianya 10 tahun, harusnya aku terima seperti ini. Kalau aku setianya 5 tahun, yang aku terima seperti ini. Kalau ini memberontak, harusnya hukuman yang diterima. Dia berpikir bahwa adiknya itu layak dihukum. Tapi kenapa kok justru bukan hukuman yang didapat, malah justru pesta? Jadi dia hitung-hitungan dengan Tuhan, karena dia punya konsep keadilan cara manusia. Ingat bahwa Yesus pernah menceritakan satu perumpamaan lain tentang upahan di kebun anggur. Dan cerita suatu ketika ada seorang majikan yang punya kebun anggur yang besar sekali. Dia mau cari pekerja. Kemudian dia pagi-pagi, jam 6 pagi dia keluar. Dia ingat orang-orang di pasar kok kasihan. Dia bilang, ayo kamu datang ke kebun anggurku. Tak gaji sesuai dengan UMR. 1 hari $100. Setuju ya? Ini UMR. 1 hari $100. Dulu 1 dinar kan. 1 hari $100 ya, mau ya? Kamu kerja sampai sore. Dari jam 6 sampai jam 6 sore. Itu memang upah yang bagus waktu itu. Mau ya? Mau. Ayo datang ke kebun. Oke, datang. Dia pulang, mereka kerja di kebunnya. Jam 9 pagi dia keluar lagi. Aduh, kok kasihan ini orang-orang pada nganggur ini, kasihan. Kalian nganggur, ayo kalian mau nggak ke kebun anggurku kerja di sana? Tak gaji sesuai UMR, 1 hari UMR. Mau ya? Mau. Mereka pergi lagi. Dia ikut pulang. Jam 12 siang dia keluar lagi, niat, aduh ini orang-orang kok nggak kerja. Kenapa kalian kok nggak kerja? Nggak ada kerjaan, kami cari-cari kok susah. Kalian ke tempat kebun anggurku mau nggak? Tak gaji sesuai UMR. 1 hari UMR. Ayo datang ke sana lah kerja. Oke, mereka pergi, dia ikut pulang. Jam 3 sore dia keluar lagi. Aduh kasihan ini orang-orang. Ayo ke kebun anggurku lah, tak gaji. Kalian nanti dapat gaji yang bagus lah, yuk kerja ke sana. Pergi mereka. Pulang lagi. Jam 5 sore keluar lagi dia. Lihat, oh kok masih ada orang. Ayo ke sana, yuk ke kebun anggurku, tak gaji nanti yang bagus. Pergi mereka. Jam 6 waktunya pulang. Selesai kerja, jam 6 selesai. Yang tadi jam 5 datang, ayo yang tadi duluan, ini terima gaji dulu. Yang jam 5 tadi baru datang, dikasih $100. Ketika keluar, wah senang, kerja cuma 1 jam $100. Wah senang. Terus yang tadi jam 6 pagi sama jam 9 pagi, ingat dapat berapa? $100. Wah, yang 1 jam $100, pasti kami lebih bisa dapat $1.000 nih kami nih. Wah, mereka nunggu-nunggu di senang setengah luar biasa. Akhirnya waktu giliran yang awal datang jam 9 pagi dan jam 6 pagi datang, dikasihnya sama $100. Langsung mereka marah. Bagaimana mungkin kamu kasih kami $100? Yang tadi kerja cuma 1 jam tok, kamu kasih $100. Kami yang kerja 12 jam, dari pagi capek sampai kena sinar matahari. Yang jam 5 sore kan gak kena sinar matahari, kerjanya santai. Kami yang panas-panas kerja setengah mati kok cuma $100. Mereka marah. Mereka bilang nuding kamu udah adil sebagai majikan. Terus Tuhan bilang, aku udah adilnya di mana? Waktu aku mempekerjakan kamu jam 6 pagi kan sudah bilang, kamu udah gaji UMR ya $100. Kamu setuju? Itu aku adil ke kamu. Tapi ketika aku memberikan $100 kepada yang kerja jam 3, baru jam 3 kerja, baru jam 5 kerja, dan aku memberikan upah yang sama, itu adalah kemurahanku dan keadilanku juga bagi mereka.
Ketika aku memberikan lebih kepada mereka, tidak berarti aku tidak adil kepada kamu. Tapi para pekerja yang pagi ini sama seperti si anak sulung. Mereka sulit menerima konsep anugerah. Sedangkan Tuhan itu ketika dia datang ke dalam dunia Yesus, dia tidak lagi menerapkan konsep hukum sesuai dengan perjanjian lama. Kalau kamu kerja segini, kamu dapatnya segini. Kalau kamu berontak segini, hukumannya segini. Kamu taatnya segini, dapatnya segini. Berontak segini, dan baca Alkitab 3 hari, hukumannya segini. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia menawarkan dan dia mengenalkan konsep anugerah. Dia mengenalkan bahwa keluargaku ini adalah keluarga dengan sistem anugerah, bukan sistem hukum. Karena kamu taat, jadi anakku selama 20 tahun, 30 tahun, oh ini yang kamu dapat. Karena dia bandel, oh ini yang dia dapat. Tuhan tidak bekerja seperti itu. Ada pengampunan yang luar biasa yang Tuhan tawarkan. Ada pemulihan luar biasa yang Tuhan tawarkan. Dan ini yang sulung sulit mengerti. Dia berpikir bahwa adiknya itu harus mati, harus dihukum, minimal jadikan dia budak, jangan ambil dia lagi jadi anak. Tapi Bapak bilang enggak, ini tetap anak. Si sulung sulit sekali mengerti, melihat seperti itu. Dan seringkali berapa banyak orang Kristen yang bersikap seperti itu. Tuhan, aku sudah setia dari kecil. Sejak aku datang ke Hong Kong, udah berapa tahun aku setia melayani Tuhan, tidak pernah absen. Bahkan rela bantah majikan supaya aku bisa ke gereja. Setia di gereja, melayani dan sebagainya. Tapi kenapa ini orang yang baru datang, dia dapat berkat yang lebih besar dari aku? Aku sudah lama melayani, tapi kenapa karunia aku cuma segini? Tapi kenapa ini orang yang baru percaya Tuhan, dia punya karunia yang lebih besar dari aku. Dia punya kesempatan melayani yang lebih besar dari aku. Tidak adil ini Tuhan. Karena kita berpikir memakai konsep keadilan cara manusia dan hukum. Tapi Tuhan tidak melihatnya secara seperti itu. Tuhan melihatnya seperti anugerah. Sebagaimana anugerah, bahwa dia memberikan sesuai dengan kemurahannya. Dan kita lihat apa yang reaksi si sulung berikutnya. Ketika dia kemudian marah dan mengatakan seperti itu, dia memutus tali persaudaraan. Bisa dikatakan dia memutus emosi dan hubungan persaudaraan dengan adiknya. Apa yang dia katakan kepada si bapak? Ketika datang si anak bapak yang kurang ajar itu, dia tidak ngomong seperti ini. Ketika datang adikku yang udah memboroskan harta bapak itu, bapak buat pesta untuk dia. Dia nggak sebut orang itu adiknya, tapi dia pakai istilah apa? Ketika datang anak bapak yang udah memboroskan harta bapak, jadi seakan-akan itu anakmu, dia bukan adikku. Dia memutus tali persaudaraan. Kalau kita sering dengar dalam keluarga-keluarga, orang yang marah suka sekali begitu kan? Sering nggak dengar orang tua kita atau mungkin kita ketika kita marah sama suami kita, mungkin karena ini anak memberontak, kita bilang, itu loh anakmu. Karena juga anaknya dia. Ya, tapi dia nggak mau ini, karena dalam kemarahan dia seperti ingin memutus, begitu loh. Itu loh anakmu, yang kamu puja-puja, yang kamu bangga-banggain, sekarang dia nggak naik kelas misalnya. Wah, kita marah, kita bilangnya begitu. Atau kita marah kepada bapaknya, itu loh bapakmu, kasih tahu bapakmu. Seperti seakan-akan itu bapakmu, dia bukan suamiku, dia nggak ada hubungan dengan aku, begitu. Itu loh bapakmu, gitu kan. Jadi itu seringkali ungkapan kemarahan seperti itu, ya kan? Kita ingin lepas dari orang itu, secara emosi, secara ikatan kita ingin menjauhkan diri, kita ingin melepaskan diri dari orang itu. Sama seperti si sulung ketika dia marah, itu loh anak bapak yang kurang ajar itu loh anak bapak yang durhaka itu. Dia nggak katakan itu adikku. Dalam kemarahan, dia bukan hanya ingin melepaskan emosi atau hubungan persaudaraan dengan adiknya. Kemudian apa yang dikatakan? Ya, dia ngomong, dia yang sudah memboroskan harta kekayaan bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Kok tahu dia itu dihabiskan bersama dengan pelacur-pelacur? Kalau kita lihat ayat 11, ketika Yesus pertama menceritakan perumpamaan ini ya, di ayat 13. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Alkitab tidak ngomong apa-apa. Ya kan, di awal Yesus hanya bilang, dia jual hartanya, dihabiskan untuk berfoya-foya. Berfoya-foyanya seperti apa? Dengan siapa? Bagaimana? Alkitab tidak ngomong. Terus si kakak sulung bisa bilang, bersama dengan pelacur-pelacur. Kok tahu dia? Zaman dulu beda dengan zaman sekarang yang teknologinya canggih, ada medsos.
Apa yang jadi di dunia lain dalam hitungan detik bisa diketahui dunia bagian yang lain. Waktu dulu enggak tahu begitu loh. Kan dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh sekali supaya bapaknya pun tidak akan tahu dan tidak akan bisa datang untuk mencari dia. Dia benar-benar melarikan diri dari bapaknya begitu jauh. Tapi kenapa sih kakak sulung bisa ngomong seperti itu? Ketika dia dalam kemarahan, dalam kebencian, dia mencari-cari dan membesar-besarkan dosa adiknya. Itu yang biasa terjadi. Ini loh yang kurang ajar, tidak bersama dengan para pelacur. Dia membesar-besarkan itu. Kenapa? Karena hatinya dibentuk dengan kemarahan dan kebencian. Dan itu yang seringkali terjadi sama kita. Ketika kita iri, marah dengan seseorang, kita akan berusaha mencari kelemahannya, kesalahannya, dan bahkan membesar-besarkan dosanya. Itu loh yang di masa lalu pasti ya, begitu datang ke gereja pasti ya itulah, kita ngerti lah dia ada nongkrong di mana, paling ya di pub, di Victoria dan sebagainya. Kok tahu? Oh, dia uangnya banyak pasti kita ngerti lah. Nggak mungkin gaji di Hong Kong dapatnya uang segitu, pasti kita ngerti lah dapat uang itu dari mana begitu loh. Ya paling ya sama itu yang laki-laki itu atau apa, lo kok tahu? Ya kalau ngeliat mukanya kita ngerti lah, dia pasti hidupnya di luar bagaimana, paling ya minum lah, ngerokok lah, narkoba lah dan sebagainya begitu loh. Dan kita ngeliat model rambutnya aja ngerti kok kayak begitu. Jadi kita jadi alih-alih yang luar biasa. Menilai orang dari rambutnya, dari hidupnya, dari ini. Kenapa? Karena kita dimaknai kemarahan dan kebencian. Kita besar-besarkan dosanya supaya apa? Supaya orang itu tambah jatuh lagi dan supaya kelihatan bahwa dia benar-benar tidak layak untuk diberikan anugerah yang besar. Tidak layak untuk diberkati Tuhan. Tidak layak untuk dapatkan kesempatan ini. Yang layak ini. Karena aku tidak berdosa seperti dia. Karena aku tidak meninggalkan rumah bapak. Aku tidak main pelacur. Yang layak ini bukan dia. Kalau kita dalam kemarahan kita bisa seperti itu. Nah tapi sekarang kita lihat apa yang bapak lakukan kepada si anak sulung. Anak sulung ini begitu marahnya sampai dia tidak mau masuk ke rumah. Dia hanya berdiri di pintu. Dan bapak dengar anakmu yang sulung marah, ngambek. Yang dikatakan oleh ayahnya apa? Dia keluar rumah. Bapak melakukan persis sama seperti ketika dia menyambut si anak bungsu. Bapak datang menghampiri. Padahal kalau kita lihat, bisa nggak bapaknya itu tidak keluar rumah? Masuk akal nggak bapaknya tidak keluar rumah? Masuk akal. Kenapa? Karena ini anak bertahun-tahun tidak pulang. Kangen sekali untuk kumpul sama dia. Pengen tahu gimana kabarnya, gimana kehidupannya. Ngapain ngurusin si sulung yang ngambek? Ini loh, ini waktu berharga sekali nih, bertahun-tahun ini apa yang terjadi dengan anakku, kamu kemana, kamu ngapain aja dan sebagainya. Dia bisa aja tidak keluar mengabaikan si sulung. Bisa. Tapi si bapak tidak. Dia punya hati. Yang kita lihat bahwa ketika si sulung menuding kamu tidak adil bapak. Tapi justru perlakuan bapak menunjukkan kasihnya, penyambutannya kepada si anak bungsu sama dengan ketika dia menyambut si anak sulung. Dia datang keluar dengan kerendahan hati untuk mendekati dan berbicara kepada si sulung. Sama, bapak menunjukkan bahwa aku sama mengasihi kalian berdua. Dan apa yang bapak katakan? Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bapaknya dia menunjukkan bahwa semua punyaku itu adalah punyamu. Kenapa kamu hanya menilai kebahagiaanmu atau kasih sayangku dengan seekor kambing? Selama ini kau selalu bersama-sama dengan aku, tapi kenapa kamu tidak bisa merasakan itu? Sering kita seperti itu bukan? Ketika Tuhan sudah memberkati kita banyak, kita sulit sekali untuk melihat apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita melihatnya apa yang sudah terjadi dalam hidup orang lain. Ya ampun, kenapa dia dapat gaji segitu? Ya, dia dapat pelayanan begitu. Ya, dia dapat kedudukan seperti itu, jadi majelis, jadi pengurus gereja. Aku yang udah lama gak dapat apa-apa. Dia yang baru datang ke Hong Kong udah bisa beli rumah. Aku yang kerja bertahun-tahun setengah mati beli tanah aja nggak bisa. Kita nggak melihat apa yang sudah Tuhan lakukan, yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita melihatnya apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain, dan itu membuat kita iri dan marah. Nah sekarang Bapak ingin kasih tahu, lihat apa yang kamu sudah dapat tahu bertahun-tahun ini. Ketika engkau bersamaku, apa yang kamu sudah dapat? Engkau sudah dapat banyak sekali. Dan jangan bandingkan apa yang kamu dapat dengan lembu tambun. Lembu tambun ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan semua hal yang anak sulung dapat selama bertahun-tahun. Si bapaknya membantu anak sulung untuk melihat
bahwa berkatmu itu adalah berkatmu tersendiri, dan si bungsu punya berkatnya tersendiri. Kemudian apa yang bapaknya ngomong? Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu. Lihat ya, ketika si anak sulung tidak mengakui itu adiknya, dia ingin melepaskan diri dari hubungan dengan adiknya. Anak bapak yang kurang ajar, dia nyebutnya demikian. Tapi si bapak ingin mengembalikan hubungan persaudaraan. Adikmu. Dia tidak ngikutin omongannya si sulung. Dia nggak bilang, kita patut bersukacita karena apa? Anak bapak telah kembali. Itu kan bahasa yang dipakai si sulung. Tapi kenapa si bapak pakai istilah adikmu udah kembali? Dia ingin menyadarkan si sulung yang karena kemarahannya dan irinya dia ingin lepas hubungan dari adiknya. Dan si bapak kasih tahu, itu adikmu, itu adikmu. Bukan orang lain, itu keluargamu. Itu yang seringkali kita lupa. Kita tidak mau ada hubungan dengan orang yang membuat kita marah atau kita iri. Kamu ya kamu, aku ya aku. Tapi si bapak ingin ingatkan, hei, dia bukan siapa-siapa, dia adikmu loh, dia keluargamu. Kamu harus patutnya bersukacita. Dan bersukacita kenapa? Karena anak ini sebenarnya telah mati. Betul, dia sebenarnya mati. Karena sudah melakukan dosa yang besar, harusnya anak ini memang mati. Dianggap mati karena dia sudah menganggap mati bapaknya. Jadi dalam tradisi keluarga, harusnya anak ini memang dicoret namanya dari keluarga dan tidak dianggap lagi anak. Dicoret dari kartu keluarga. Harusnya memang seperti itu. Jadi sudah dianggap mati karena dia pun telah menganggap mati bapaknya. Tapi bapaknya bilang, anak ini yang sebenarnya mati tapi dia hidup kembali, kita dapatkan dia kembali. Apa yang lebih penting dibandingkan dengan keselamatan jiwanya? Masa hitung-hitungan dengan anak lembu tambun dibandingkan dengan keselamatan jiwanya anak ini? Dan anak ini bukan siapa-siapa, dia adikmu loh. Ketika kita rasa marah atau iri dengan orang lain, kita gampang sekali untuk memutuskan. Kita seringkali mengatakan, itu loh, ketua selmu itu loh. Itulah anggotamu loh, kasih tahu mulutnya jangan seperti begitu, begitu kan? Itu loh anakmu, begitu kan? Itu loh wakilmu itu loh, pasti hidupnya tidak benar, kenapa kok begini, begitu kan? Kita seakan-akan itu dia, itu orang lain, tidak ada hubungan dengan aku. Dan kita menyebutnya memang istilah-istilah tertentu yang menunjukkan bahwa orang itu tidak ada hubungan dengan saya, karena kita memang ada kemarahan, ada kejengkelan. Tapi Alkitab katakan, itu saudaramu, kita harus ingat. Dia saudaraku. Dia bukan siapa-siapa, dia saudaraku. Bapak ingin mengatakan kepada si anak, ketika si anak ini kembali dan dia mendapatkan berkat, itu tidak berarti mengurangi jatah berkatmu. Jadi jangan takut. Bukan berarti ketika selama ini tidur di kamar ber-AC, kemudian si adik kembali pulang, wah, jadinya irit, diganti kamarnya cuma kipas angin. Jadi takut. Jadi bapak bilang, jangan anggap adikmu sebagai saingan. Dia adikmu, dia keluargamu. Dia bukan sainganmu, dia bukan musuhmu. Kalau selama ini dengan bapak enak, makan bisa 5 macam masakan, ada kambing, sayur, buah-buahan yang mewah. Karena adik pulang hanya makan 3 macam, kangkung dan bayam, dan tempe misalnya. Enggak. Ketika adik kembali, tidak sedikit pun itu akan mengurangi jatah berkah dan anugerah Bapak dalam setiap masing-masing kehidupan kita. Sedikit pun tidak mengurangi. Jadi Bapak ingin kasih tahu, kamu tidak perlu takut. Tidak mengurangi kasihku kepadamu, tidak mengurangi perhatianku kepadamu, tidak mengurangi harta warisanku yang kubagikan untukmu. Tidak mengurangi. Bukan berarti ketika adik pulang, harta yang jadi warisanmu nanti dibagi 2 lagi, 1 adik, 1 dia. Tidak. Tetap yang sudah menjadi hak sulung itu diberikan penuh kepada si sulung. Kalau memang misalnya bapak tetap akan memberikan warisan pula kepada si adik, itu pun dari harta si bapak, tidak mengurangi jatah si sulung. Jadi seharusnya si sulung kamu tidak perlu takut. Sedikit pun tidak mengurangi berkat Tuhan, rencana Tuhan, keindahan Tuhan, dan semua karunia yang Tuhan sudah rencanakan dan siapkan untuk hidup kita ketika kita menerima seseorang dan ikut bersyukur karena Tuhan memberkati kehidupannya. Alkitab tidak menceritakan bagaimana reaksi si sulung. Ketika bapak sudah menceritakan semuanya, nggak dikasih tahu. Si sulung tetap marah, berdiri di pintu, atau karena marahnya luar biasa dia kemudian pergi dari rumah itu, atau dia ikut masuk ke dalam rumah itu dan bergabung dalam pesta itu. Alkitab tidak cerita. Kenapa? Karena Yesus pun ingin memberikan pilihan kepada kita. Sebagai si sulung, Tuhan ingin memberikan pilihan. Pilihannya ada di kamu.
Apakah kamu tetap dalam kemarahanmu, keiri hatianmu, marah, dan hidup di luar anugerah Tuhan, tetap tidak mau menerima berkat Tuhan atas saudara yang lain, ataukah kita mau ikut masuk dan bergembira bersama dengan segala berkat yang diberikan untuk saudara-saudara seiman kita? Setiap masing-masing kita punya berkatnya, dan Tuhan mau untuk kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Mungkin rasa iri itu bisa muncul, wajar karena kita manusia. Rasa marah itu bisa muncul, wajar karena kita manusia. Tapi Tuhan mau ketika hal itu muncul, kita ingat seperti si sulung, bahwa kita hidup bukan berdasarkan keadilan secara manusia, tapi hidup Tuhan ingin mengenalkan dan mengajarkan kita untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Tidak peduli berapa lama kita melayani, berapa setia kita kepada Tuhan, Tuhan mau kita menikmati segala berkat-Nya, tidak membanding-bandingkan apa yang kita terima dengan orang lain. Tuhan ingin kita menikmati segala karunia Tuhan, seperti si anak sulung yang tidak bisa menikmati kebahagiaannya di rumah bapaknya. Tidak bisa menikmati dia, karena dia menjadikan dirinya bukan sebagai anak, tapi dia menjadikan dirinya seperti pekerja. Aku udah bekerja begini, harusnya dapat upah segini. Udah setia begini, harusnya aku dapat segini. Dia tidak menikmati segala karunia Tuhan setiap harinya. Kehidupan di rumah bapaknya setiap harinya, karunia bapaknya setiap harinya, kebersamaan yang indah dengan bapaknya setiap hari itu dia tidak bisa menikmati. Bahkan Alkitab mengatakan apa? Dia bilang apa? Bapa belum pernah memberikan seekor anak kambing untuk aku bersukacita dengan siapa? Sahabat-sahabatnya. Bahkan yang dipikirkannya sahabat-sahabatnya, bukan bersukacita dengan keluarganya. Padahal di dalam keluarganya setiap hari ada sukacita bersama. Kalau misalnya si anak sulung mau mengadakan pesta, bisa nggak? Bisa sekali. Bapaknya sudah bilang apa? Segala kepunyaanmu itu kepunyaanmu juga. Jadi kapan aja dia mau mengadakan pesta, Pak, aku mau menyembelih kambing ya, aku mau undang teman-temanku. Oh silakan, pasti seperti itu, silakan. Tapi dia tidak bisa menikmati segala berkat Tuhan. Kebersamaan dengan Bapa dia tidak bisa nikmati. Dia tidak bisa menikmati anugerah itu. Dan saat ini Tuhan mengatakan bahwa sekarang pilihannya terserah. Apakah kamu mau masuk, ataukah kamu tetap berdiri di luar dalam anugerahku. Dan ketika kita mendengarkan tentang pengurayan anak sulung dan melihat, mungkinkah kita melihat diri kita dalam diri si anak sulung. Saat ini pun Tuhan mau berbicara. Pilihannya ada di saudara. Apakah saudara mau masuk ikut bergembira dalam kebahagiaan keluarga yang sudah diselamatkan, yang sudah mendapatkan berkat Tuhan, ataukah tetap dalam kemarahan dan keiri hatian? Dan bahkan kemarahan dan keiri hatian itu tanpa disadari dia sudah menjaga jarak kepada bapaknya, menuduh bapaknya tidak adil. Biarkan pengurayan ini menolong kita untuk bisa mengenal diri kita lebih lanjut dan menolong kita bagaimana berespon.